Pencuci opang. Habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru dan kita, orang tua kita, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Fatih Hussein. Mudah-mudahan beliau panjang umur, semoga walafiat, dimudahkan usahanya, dimudahkan penyakitnya, ilmunya bermanfaat dunia akhirat dan keturunannya minus sholihin wa sholihat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar menambah keberkahan pada malam hari ini di dalam majlis taklim ini, majlis taklim al-sunnah, pada sama-sama kita awali dengan majlis Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya, berikan kemuliaannya, semoga walafiat, menjaga segala urusan kita, dijauhkan hajat kita, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu yang kita pelajari bermanfaat dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli sholihah wa ala hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadratin jami'il anbiya wal mursalin wa awliya wal salihin wa ashabil tabi'in wal ulama al-amilin jami'il malaikati wal muqarrabin wa ulama al-ilmi sadatina wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ala kita yasul khalat hafiz Hasan al-Mas'udi rahimahullah. Ya Allah ya tawakkal ala Allah wa ya Allah amin wa alayhi min barakatihi wa sallallahu wa muhammadin ya Allah wa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibnu Habib, imam yang lain. Ini bibitnya ini. Dia ngomong. نوينا تعلم الإفادة والاستفادة وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam Kamis kemarin kita membahas tentang fikih. Insyaallah malam ini kita akan mempelajari Taisirul Qalb fi Ilmil Akhlaq, jadi tentang akhlak. Pada bab yang pertama yaitu at-taqwa. Berarti apa? Takwa. Jadi pembahasan kita pada bab yang pertama di dalam kitab Taisirul Qalb adalah tentang takwa. Takwa ini adalah nasihat yang wajib disampaikan oleh seorang khatib, dan kita tuh wajib menyimaknya itu minimal seminggu sekali. Kapan itu? Ketika sholat Jumat. Bahkan ketika sholat Jumat tidak ada wasiat tentang bertakwa, maka sholat Jumatnya tidak sah. Pasti hadirin pernah dengar tuh, anak-anak pasti pernah dengar tatkala khatib berkata seperti ini. Khatib berwasiat, mendengar? Khatib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan. Jadi takwa itu adalah perintah, wasiat. Untuk bertakwa itu wasiat yang wajib, sepekan sekali, setiap hari Jumat sekali, itu wajibnya. Pertanyaan kita, takwa itu apa? Imtithalu awamirillahi azza wa jalla wa ijtinabu nawahi. Jadi takwa adalah yang pertama, menjalani, mengerjakan, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah yang Maha Agung, yang Maha
mulia. Jadi yang pertama, apa itu takwa? Semua perintah Allah kita kerjain. Pengen perintahnya enak, agak enak, mengganggu hidup kita, wajib kita kerjain. Itu namanya bertakwa. Contoh, sholat wajib apa enggak? Wajib. Itu perintah siapa? Perintah Allah. Karena perintah Allah ini, walaupun jam 4 lewat 10 menit itu sholat subuh, berat apa mudah? Berat. Kalau yang kalau biasa mudah, bagi dimudahkan oleh Allah. Ayo, siapa yang dari pagi nggak sholat subuh? Angkat tangan. Oh, dia nggak angkat tangan tapi senyum-senyum. Nah, itu jujur. Udah, udah. Jangan masalah itu ya. Imtithalu awamirillah. Jadi pertama tuh perintah Allah kerjain dulu. Nanti kenapa kalau bertakwa? Nanti dulu nih, nanti ada urutannya. Pertama takwa itu apa tadi? Melaksanakan semua perintah Allah. Sholat perintah Allah. Maghrib pulang kerja capek. Sholat isya udah ngantuk. Jam 8 ada bola. Jam 11 ada bola lagi. Jam 2 malam mau tahajud ada bola lagi. Kalau ngikutin nafsu, perintah Allah ini berat. Tapi kalau seandainya kita yakin ini adalah perintah Allah yang menciptakan kita, pasti perintah Allah ini akan kita laksanakan. Yang pertama, puasa, nahan makan, nahan minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Karena puasa perintah Allah, maka kita kerjakan. Yang kedua apa? Takwa itu wajibina gunawahi, menjauhi, meninggalkan semua larangan-larangan Allah, itu namanya takwa. Jadi takwa ada dua. Jadi takwa yang pertama itu adalah menjalankan semua perintah Allah, dan yang kedua apa tadi? Megang pulpen doang sama buku, nyata kagak, mungkin kagak. Ayo, yang kedua apa? Menjauhi semua larangan Allah. Bilang ini. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ada orang sholat rajin, tapi mencuri iya. Takwa apa enggak? Enggak. Karena dia mengerjakan larangan Allah. Ada orang tidak mencuri, tidak berzina, tidak mabok, tapi sholat enggak. Bertakwa apa enggak? Enggak. Jadi kalau orang disebut bertakwa, dia mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Dan akhlak yang paling cakep itu adalah takwa. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, udah alam kita pasti paling cakep. Perintah Allah kerjain, perintah orang tua kerjain, perintah guru kerjain. Yang kedua, larangan Allah, tinggalin apa kerjain? Tinggalin. Omanya baru datang. Ini juga bahaya nih. Kalau ngaji konsentrasinya tuh bukan ke gurunya, bukan ke perkataannya, bengong aja. Pulpen doang dipegang, mau buku. Konsentrasinya kemana tahu. Perintah Allah diapain? Kerjain. Larangan Allah ditinggalin. Itu baginya takwa. Kalau sumberan tadi paling gampang, mau jadi orang bertakwa bagaimana? Semua tidak.
Ada orang bilang dosa zina besar, betul besar. Mencuri besar, betul besar. Apalagi mabuk, dosa besar. Tapi yang paling besar di antara dosa-dosa itu semua apa? Tapi yang luput dari perhatian apa? Meninggalkan sholat. Makanya kalau di waktu sholat, ingat perintah Allah. Jadi takwa mengerjakan perintah Allah yang paling gampang itu apa? Sholat. Nanti di sholat isya berjamaah aman. Subuhnya besok. Bangun setengah 6, langsung aja sholat. Boleh apa enggak? Boleh. Jam 10, emang lagi sekolah. Ilok amat kalau jam 10 memang orang penjaga ada. Udah dibangunin Ustaz pas azan, emang bocahnya ada geblok. Orang tua agak berdosa kalau begitu ya dosa kamu. Pak Ustaz, saya masih belum balik, belum dewasa, ya bukan dosa. Tapi Rasulullah sudah mengajarkan, muru auladakum, suruhlah anak kalian untuk apa? Di sholat. Kalau umur 7 tahun mulai disuruh, 10 tahun dipukul. Ini 10 tahun ya? Ada berapa tahun? Oh 13, mulai dipukul lagi tuh. Ini dia pak. Pasti lebih ini ya. Oh, udah. Pasti udah wajib sholat. Kenapa kagak sholat subuh? Sholat. Ya, kalau udah merasa dewasa, sholat. Kalau dia belum berani berkawan nih, balik badan dia. Abangnya saya ada jalan. Ya, sholat. Bilang sama mama, Ma, kalau mama sayang sama Adam, bangunin. Kalau mama kagak sayang, terserah. Ada masuk neraka berarti kalau nggak sholat. Yang perempuan sholat dari subuh, sholat. Oh, mantap tuh perempuan sholat. Kalau perempuan sholat rajin, nanti jodohnya orang kaya. Kalau laki-laki sholat, jadi orang kaya. Istrinya juga cakep. Kalau kagak sholat, dapat jodohnya itu yang kagak sholat juga, yang bisa dibilangin. Takwa, tadi apa takwa? Melaksanakan semua perintah Allah. Dan yang kedua, menjauhi semua larangan Allah. Di sini tambahin sirrun wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ada orang sholat kalau disuruh, ada orang sholat kalau lagi rame. Bener gak? Tapi tatkala sendiri bisa apa enggak? Belum tentu. Makanya disitu takwa. Rame-rame bertakwa kepada Allah, sendiri bertakwa kepada Allah. Contoh kayak gini, kalau kita masuk toko, itu pasti ada tulisan apa? Toko ini diawasi oleh CCTV. Berarti menunjukkan manusia itu takutnya kepada siapa? CCTV. Oh iya, ada CCTV. Dia nggak berani mencuri. Oh iya, ada CCTV. Dia nggak berani buang sampah sembarangan. Sampai pemerintah nulis Pergub misalnya atau Pemprov bahwasanya yang membuang sampah sembarangan akan kena denda 5 juta atau di penjara sebulan. Ada tulisannya itu baru takut yang nggak berani buang sampah sembarangan. Di toko juga kayak gitu, diawasi CCTV. Yang mencuri, yang mengambil barang akan diserahkan kepada pihak yang berwajib atau polisi. Takut gak kira-kira? Takut. Ada ke toko ditulis, toko ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah ngantuk, yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah lupa. Ada gak? Kagak ada. Toko ini diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid,
yang mencatat amal kebaikan, mencatat amal keburukan. Ada juga yang paling hebat, tokoh yang diawasi oleh malaikat Israel, pencabut nyawa. Orang nyolong langsung dicabut. Nggak ada. Adanya CCTV. Dan kita lebih diawasi oleh manusia. Sedangkan yang namanya bertakwa itu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Nggak ada CCTV kita bertakwa, ada CCTV kita tetap bertakwa. Ada orang tua kita tetap sholat, nggak ada orang tua kita tetap sholat, nggak ada orang tua kita ngaji, ada orang tua kita juga ngaji, itu namanya bertakwa. Bisa seperti itu? Insya Allah jawabnya. Jangan bilang kagak, jangan pesimis itu. Fala tatimu illa bitakhalli an kulli radilatin wa tahalli bi kulli khadiratin fa hiya tariqul ladzi man salakuhu tada wal urwatul wuthqa allati man istamsaka biha naja. Perhatikan nih, fala tatimu, maka tidak bisa sempurna. Apa yang tidak bisa sempurna? Takwa. Jadi takwa kita nggak bakalan sempurna illa kecuali dengan apa? Mengkosongkan semua bentuk-bentuk kehinaan, keburukan. Contoh gini, ini contoh nih, kan ada gelas nih, benar kan? Ini artinya apa? Bening ya, bening. Ini udah bening, ya kan? Watahali, dan dihiasi dengan segala sesuatu yang utama. Jadi ketika kita mau ngisi gelas dengan air yang jernih, air yang bening ini, ketika gelasnya isinya air got, air comberan, air kotor, kira-kira bagaimana caranya? Otomatis gelas yang isinya ini kotoran harus diapain dulu? Dibuang, dibersihin, baru kita bisa mengisi yang bersih. Nggak mungkin kalau seandainya ini gelas isinya air got, kita mau langsung isi kan susah, harus dibuang dulu. Kecuali kita punya air seember, kita isi aja semuanya tuh. Lama-lama apa? Luber. Ketika air luber, maka yang di dalam yang awalnya akan apa? Keluar, akan hilang. Barulah terisi dengan air yang baru. Itu ribet, tapi ribet. Mendingan langsung diapain aja tadi? Buang. Cuci dah tuh pakai sabun. Baru boleh diminum. Boleh. Begitu juga sama diri kita. Diri kita kalau mau jadi orang baik, nah ini perhatiin, mau jadi anak soleh, itu kita jangan langsung masuk. Kita harus buang dulu segala sifat buruk kita. Paham? Buruknya dihilangin dulu. Bagaimana caranya? Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah, baru kita bisa sholat. Jadi sholat kita nggak bakalan terima kecuali kita bertobat. Makanya taubat dulu, istighfar dulu. Semua keburukan harus diapain? Dihilangin. Contoh nih, rumah ini, ruangan ini mau dicat nih, mau dicapin. Kira-kira semua peralatan di sini, benda-benda sini ditaruh luar apa enggak? Taruh luar dulu. Coba kalau kagak, nah habis kena cat semuanya. Bisa sih taruh tengah, ya, tapi tetap aja dipinggirin dulu semuanya, dirapiin tempatnya, baru dicat. Jadi istilahnya kalau mau ditaruh yang cakep, dihilangin dulu semuanya. Dosa-dosa kita dihilangin dulu semuanya, memperbanyak istighfar.
Jadi takwa yang sempurna diawali dengan Baca sifat penyakit. dengan bertobat Siap. kepada Allah. Setelah bertobat, watahali dihiasi baru, diisi baru dengan apa? Dibeli dengan segala sesuatu yang utama. Tobat udah, istighfar udah. Berapa kali kita baca istighfar? 70. Istighfar atuh, doanya sekarung. Agak cocok. Bilangin mama, bilangin ayahnya tuh. Mama kalau rezekinya banyak, apa kuncinya? Banyakin istighfar. Gitu, mama rezekinya susah, ayah rezekinya susah, kerjanya tidak dapat misalnya. Banyakin istighfar. Kamu lagi kerja soal ujian susah banget, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi belajar juga malamnya. Ini malam kagak belajar, istighfar aja. Lah ilmunya bagaimana menempel. Malam istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ilmu datang, astagfirullah, ilmu datang. Ya, banyakin istighfar. Bahkan Nabi itu aja itu nyuruh kaumnya agak banyak-banyak supaya kaumnya itu banyakin istighfar. Tapi mau apa enggak? Gak ada yang mau. Karena istighfar itu mengantarkan rezeki, nurunin hujan, bahkan memperbanyak anak. Tulis banyakin istighfar. Orang nggak punya rezeki, kerjaannya susah, istighfar banyakin. Bagaimana bacanya? Astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Apa? Astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Astagfirullahaladzim innahu kana minimal berapa bacanya? 70 kali. Kalian kalau sholat baca istighfar ya? Kalian mah sholat masuk maghfurah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah nunjuk-nunjuk orang. Lanjut. Jadi pertama dikosongin dulu dan apa tadi? Memperbanyak istighfar. Dan yang kedua taubat. Taubat itu apa? Kembali kepada Allah. Nah coba nih paling gampang kayak gini nih. Lalu punya orang tua. Orang tua kamu lagi marah sama kamu. Kau minta duit dikasih apa kagak? Dikasih apa kagak? Kagak. Dia dikasih pun dikasih begitu doang udah. Tapi kalau kamu, orang tua lagi marah sama kamu atau kamu dimarahin sama orang tua kamu, nah kalian langsung minta maaf, baik-baikin. Maafin abang ya, abang udah berdosa, salah. Kira-kira orang tua kita senang apa enggak? Senang. Kalau senang kita bantu dikasih apa kagak? Kalau kagak juga emang bangetan. Dikasih lah insya Allah. Mas udah minta maaf juga dikasih. Minta maaf. Minta maaf, ambil duit. Gak usah. Kalau ngomong gitu itu malah sudah dikasih loh itu mah. Tapi tetap harus bilang jujur. Minta maaf. Karena dengan kita minta maaf, kita mengaku kesalahan kita. Ingat kisah Nabi Yunus yang dimakan paus, yang dimakan ikan tuh, namanya itu kan Nabi Yunus di dalam perut. Itu apa yang dibaca coba, bayangin. Istighfar, pengakuan banyak dosa, pengakuan zalim kepada Allah. La ilaha illa anta. Tuh, lupa. La
itu minas zalimin. Itu dibaca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ada yang bilang 40 hari di dalam perut, ada yang bilang 40 tahun, ada yang bilang 4 bulan, ada yang bilang 40 bulan. Luar biasa di dalam perut. Di dalam perut ikan. Kita di dalam ruangan aja nih, mati lampu. Enak kagak? Makan kagak? Kagak makan. Ini dalam paus makan apa kagak? Ya Allah amat. Tapi kan ingat, dia memberikan kita kenyang, lapar, itu sebenarnya bukan makanan. Oh, betul. Kamu makan ya nasi kebuli itu satu nampan sendirian. Dagingnya paha kambing lagi atur sebelah kanan. Makan sendiri. Kamu makan sampai habis. Kalau Allah tidak izinkan kenyang apa kagak? Kagak. Tapi kamu minum doang di segelas. Kalau Allah izinkan kenyang apa enggak? Kenyang. Karena sudah mengaku, Nabi Yunus ini mengaku salah. Akhirnya Allah keluarkan dari jalan sempitnya. Allah keluarkan dari kegelapan. Gampangnya apa? Jadi ketika kita dalam keadaan gelap, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, maka perbanyaklah istighfar. Paham nih? Lagi sulit hidup, banyak istighfar. Supaya apa tujuannya tadi? Supaya Allah berikan kemudahan. Setelah berbanyak istighfar, wa tahalli bi kulli fadilatin, dihiasi diri kita dengan segala keutamaan. Salat, puasa, bakti sama orang tua, ngaji, zakat boleh, sedekah, apalagi kebaikan-kebaikan, belajar dengan baik. Itu keutamaan. At-tariqul ladzi man salaka ihtadat. Orang yang demikian tadi tuh, yang mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, maka dia pada hakikatnya telah jalan pada jalan yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Berarti jalannya apa? Lurus. Jalannya lurus. Wa urwatul wuthqa, dan itu merupakan pegangan yang kuat. Barang siapa yang memegang takwa itu, man istamsaka biha najah. Orang yang memegang takwa, maksudnya dia mungkin sifat takwa, maka dia akan selamat. Jadi kalau kita mau selamat, bagaimana? Bertakwa kepada Allah. Apa tadi takwa? Menjalankan, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Kira-kira kalau kamu lagi puasa nih, kamu minum di dalam kulkas, kepala masuk doang, gak ada yang lihat. Allah tahu gak? Tahu. Ya, jadi bertakwa itu sangat penting. Jadi kalau seandainya manusia bertakwa tuh gak ada yang berbuat dosa. Dalam arti dunia ini aman, semua dosa. Iya, kalau orang bertakwa semuanya nih memang sih mustahil. Ya karena kenapa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia sudah diilhamkan tuh sifat baik, sifat buruk. Nah, tapi diusahakan kita yang mengaji, yang mengerti agama menjadi orang yang bertakwa. Wa asbabuha katsiratun. Nah, sekarang sebab-sebab bertakwa, catat nih. Sebab-sebab bertakwa itu banyak. Apa yang pertama? Sebab bertakwa itu ayyulahizul insanu annahu 'abdun dhalilun wa anna rabbahu qawiyyun aziz. Hendaklah manusia itu
memperhatikan, menyadari. Jadi pertama, hendaklah manusia itu menyadari bahwasanya manusia itu abdun dzalilun, hamba yang hina. Wa anna rabbahu qawiyyun azizun, sedangkan Allah Tuhan kita itu maha kuat dan maha perkasa. Wa la yanbaghi lidzalil ay yahsyal aziz, maka tidak selayaknya, tidak seyogianya seorang yang lemah berbuat maksiat kepada yang kuat. Contoh, kita manusia lemah. Lemah gak kita? Lemah, gak makan seharian aja lemes, gak minum seharian aja puyeng, gak pegang duit aja, gak pegang duit puyeng, gak makan puyeng. Kamu sekolah udah jajan gak? Kalau sekolah gak jajan, semangat apa enggak? Jujur, agak. Berarti kita lemah tuh. Enggak, masalah jajan aja lemah. Bener kan? Nggak dikasih jajan, padahal dikasih bekal dari rumah, tapi nggak jajan, gerutu aja, lemes bawaannya. Jadi itu gampangnya tuh. Kita lemah, buktinya kita lemah apa? Dikit-dikit kita butuh bantuan. Bener kan? Bantuan. Kita mau sekolah, jalan lemah, naik motor. Naik motor, kita lemah juga. Karena kenapa? Butuh bensin. Motor saya nggak pakai bensin, Ustaz, pakai listrik. Kata Pak aja lemah. Nah kalau listriknya mati, kita manusia sangat lemah. Butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Butuh tidur gak? Butuh. Jadi manusia itu pada hakikatnya kagak ada yang sifat, semuanya lemah, membutuhkan Allah. Nah Allah yang maha perkasa, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha yang mengatur. Jadi kira-kira nih yang lemah kita nih, kita yang lemah, kita yang nggak ada apa-apanya, berbuat dosa, melanggar peraturan Allah, pantas apa enggak? Enggak pantas, enggak pantas. Makanya bagi seorang hamba manusia yang merasa dirinya lemah, yang menyadari dirinya lemah, gak pantas berbuat dosa kepada Allah. Jadi kalau kita mau ngelakuin dosa nih, ingat, oh ya, gak pantas. Contoh kita pagi-pagi mau gak sholat subuh nih, oh ya, saya harus sholat subuh. Karena kalau seandainya saya gak sholat subuh, gak pantas bagi saya seorang hamba yang lemah berbuat dosa kepada Allah. Jadi motivasinya subuh harus bangun karena saya menyembah Allah. Allah maha perkasa, Allah maha kuat, Allah yang maha memberikan rezeki kepada kita. Makanya harus sholat. Yang kedua, ayat tadzakkur ihsan Allah ilaihi bi jamil ahwal. Masya Allah. Yang kedua ini supaya kita bisa bertakwa itu apa? Hendaklah kita ingat seluruh kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ingat, nikmat yang paling besar itu nikmat apa? Nikmat Islam itu pertama. Betul, sehat itu penting, nikmat besar. Tapi ada nikmat juga, nikmat hidup. Coba nikmat hidup besar apa enggak? Besar banget. Buktinya tidak bisa ngaji sih gara-gara hidup. Gak mungkin orang mati datang. Kecuali dibokong. Kata Imam Al-Ghazali, kalau seandainya orang yang sudah meninggal dari Nabi Adam sampai saat ini ditanya, kira-kira kamu mau apa nikmat yang Allah berikan kepada kamu? Pasti dijawabnya apa? Pengen hidup. Kalau hidup pengen apa? Pengen mengucapkan subhanallah. Istilahnya mengucapkan subhanallah. Karena ternyata kata-kata subhanallah itu luar biasa. Apalagi sholat, apalagi puasa, zakat, haji. Kita bersyukur
bisa ngaji di malam Kamis, pada maghrib bersyukur karena kita sudah melakukan kebaikan, sudah menjalankan perintah Allah. Kemudian apa lagi? Nikmat sehat. Coba kalau sakit gigi enak apa ada? Ada. Sakit gigi kagak enak. Makanya kalau kita udah sehat, ingat langsung, oh ya saya sehat, saya harus ke mushola, saya sehat harus ke masjid, saya sehat harus ke pengajian. Karena suatu saat kita akan apa? Akan sakit. Benar gak? Benar, akan sakit kita. Jadi ingat, pokoknya yang kedua supaya kita bisa bertakwa adalah mengingat semua kebaikan Allah. Yang ketiga, sebab yang ketiga adalah ayat tadzakkaru mauta li'anna man 'alima annahu sayamut wa annahu laysa amamahu illa jannah awin nar. Masya Allah. Yang ketiga supaya kita bertakwa, ingat mati. Ingat mati. Kalau kita udah ingat mati, masih bagus. Oh ya, saya mau mati, umur saya 50 tahun, umur saya 60 tahun, umur saya 70 tahun. Kalau kagak ke mushola, kagak sholat, rugi apa enggak? Rugi. Ingat, semuanya akan mati, semuanya akan meninggal dunia. Orang tua mati, anak kecil mati, remaja mati, semuanya pantas mati, semuanya pantas meninggal dunia. Dan masalahnya bukan masalah mati doang, masalahnya nih, karena kalau orang sudah meninggal dunia, di hadapannya cuma dua, nggak ada tiga. Apa di hadapannya? Surga dan neraka. Jadi yang sudah berumur, ayolah bertobat. Ingat, saya akan mati, masih masuk kuburan. Di kuburan ada siksa, ada azab, ada nikmatnya juga. Iya. Udah masuk kuburan, nanti ada yang menghisab, hari kiamat, perhitungan, lewat jembatan Shirathul Mustaqim. Tahu jembatan Shirathul Mustaqim? Seperti rambut di belah 7. Rambut aku aja kita taruh di sini nggak kelihatan, apalagi rambut di belah 7. Ahadu mina Musa, lebih tajam daripada sinet. Tajam, lebih tajam daripada silet. Kalau yang amalnya banyak, lancar jaya. Ada yang seperti apa? Halilintar yang menyala, langsung nyampe. Cepet gak? Kalau namanya halilintar cepet gak tuh? Cepet. Mau gak kayak gitu? Mau. Jaga sholat 5 waktu. Pengen masuk surga duluan, pengen masuk surga secepat halilintar, lewati Shirathul Mustaqim, sholat kagak. Mustahil apa enggak? Mustahil. Masuk surga gak ada yang gratis. Masuk surga bayar. Bayarnya dengan apa? Amal soleh. Masuk tahun ini bayar gak? Bayar. Masuk bioskop bayar gak? Bayar. Masuk surga bayar gak? Bayar. Enak amat, bukan aja bayar, masuk surga gratis. Kau masuk Pondok Gede, bayar apa kagak? Bayar parkir. Bener kan? Kalau mau kagak bayar, kalau pergi lapangan hilang ya atau rasa. Makanya semuanya memang dibayar, ada harga mahalnya. Mau dapat surga, tadi amal soleh. Oh, berarti amal soleh. Wa min al-a'mali shalihah musa'adatul muslimin, karena amal soleh itu dapat menolong orang-orang Islam, orang-orang Muslim. Jadi enak kalau kita punya amal soleh, kita akan tertolong. Di pada masyarakat itu, masya Allah kan, matahari seperti apa? Sejengkal kepala masing-masing, bukan kepala orang yang segede raksasa, bukan. Yang misalnya kamu segede gitu ya sejengkal kamu berarti.
Panas apa enggak? Dan matahari jauhnya luar biasa itu panas, apalagi sejengkal di atas kepala kita. Nah, supaya ada bagaimana? Gampang. Hati kita harus rindu, ingin sekali ke masjid atau ke mushola tuh. Wah, mau azan nih, saya mau ke mushola. Dulu rajin di mushola, kenapa sekarang udah kagak ada? Kemarin rajin ke mushola. Sholat di sini. Tapi masih ngadain di sini tapi. Kalau masih ngadain bagus. Jangan di sini kagak ngadain, di mushola kagak datang. Kecuali perempuan. Kalau perempuan sholat di rumah. Afdolnya di rumah. Kalau laki-laki sholat afdolnya di mana? Di mushola. Laki-laki sholat di rumah, sunatin aja lagi. Iyalah, laki-laki harus sholatnya di mana? Di mushola atau di rumah. Yang bapaknya masih sholat di rumah, bilangin Pak, sholat di masjid Pak, sholat di mushola. Nih abang mau sholat di mushola, ayo Pak, bareng abang, gitu ngajaknya. Jangan kau bilang, bapak sholat di mushola, kalau abang sholat di rumahnya masih kecil. Kalau namanya kasih contoh yang salah kamu ya. Bilang, adek abang mau sholat di mushola nih, ayo Pak, bareng-bareng. Bilang kayak gitu. Bisa nggak ngomong kayak gitu ngajaknya? Baik, insya Allah. Alam. Insya Allah lanjutkan di pekan yang akan datang. Pekan yang akan datang itu lebih bagus lagi tentang apa? Salat duha. Manfaatnya menjadi takwa itu apa? Nanti ada kisah-kisah tuh, nanti seru banget tuh. Insya Allah kita lanjutin ya. Pekan yang akan datang. Astagfirullah.